Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. So kali ini gue sudah berada di Astra Honda Motor Safety Riding Training Center. Dan kali ini gue mau mereview dan test ride sebuah motor yang lagi hot-hotnya banget nih, yang lagi panas-panasnya banget, karena motor ini baru banget rilis beberapa hari kemarin. So ini dia, the new Honda CB150X. Jadi ini dia motornya, keren banget ya. Dari looknya aja kayak bukan motor 150 cc. Nah, menurut gua ini adalah sebuah terobosan baru karena ini adalah motor dengan tipe Sport Adventure Touring pertama di kelas 150 cc. Karena biasanya itu yang udah ada itu dia biasanya di motor dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Contohnya itu di CB500X. Nah, kali ini keluar nih di kelas 150 cc ada motor dengan tipe Sport Adventure Touring. Nah, biasanya kalau misalnya gue lagi touring, gue tuh sering banget ngeliat di jalanan orang-orang tuh banyak yang pakai motor yang basicnya itu sebenarnya bukan motor sport adventure touring gitu loh. Cuma untuk memenuhi kebutuhan untuk touring, jadi mereka banyak yang modif motornya untuk terlihat seperti motor sport adventure touring gitu loh. Contohnya kayak stangnya nih, mereka ganti stang yang jadi lebih tinggi gitu ya kan, supaya lebih nyaman pas dibawa jalan jauh. Kemudian ditambahin windshield supaya nggak kena angin langsung ke dada, karena biasanya motor-motor biasa itu nggak ada windshield yang sampai setinggi ini gitu loh. Kemudian motornya juga agak ditinggiin ya kan. Nah, kali ini dari pabrikan langsung, dari Honda, mereka mengeluarkan motor di kelas 150 cc dengan tipe Sport Adventure Touring. Jadi nggak perlu dimodif-modif lagi sendiri, udah langsung dari pabrikan, bentuknya seperti ini yang pastinya lebih proper dibanding kita modifikasi sendiri. Nah, Honda CB150X ini mereka ada dua tipe. Yang pertama, yang di sebelah kiri gue ini tipe SE, dan ini warnanya itu warna hitam, terus ada warna grey dan dicampur stripping warna gold gitu. Nah, ini disebutnya warna Volcano Matte Black yang tipe SE, dan cuma ada satu pilihan warna aja. Kemudian kita pindah ke sebelah sini, di sebelah kanan gua, ini ada Honda CB150X juga, tapi kedua motor ini yang tipe standarnya. Nah, kalau yang ini tuh warnanya warna hijau gitu, terus CB150X, X-nya itu logonya itu warna orange gitu ya. Jadi ini campuran warna hijau, hitam, grey, dan ada warna orange sedikitnya di tulisan X-nya aja. Pemanis aja warna orange-nya. Nah, dan ini disebutnya itu Amazon Matte Green untuk yang warna hijau ini nih. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Nah, kalau ini yang warna hero color-nya si Honda banget nggak sih? Warna merah gitu ya. Merahnya bener-bener merah merona banget sih. Ini keren banget warna merahnya. Ngejreng banget. Dan yang ini sebutannya itu Mandala Red. Jadi itu dia untuk kedua tipe dari Honda CB150X. Yang pertama tadi ada yang tipe SE, dan yang kedua motor gue ini di kanan kiri gue yang tipe standarnya dengan warna Mandala Red dan warna Amazon Matte Green. Oke, sekarang kita lihat yuk motornya lebih dekat lagi. Nah, kita lihat dari bagian depan kali ya, yang paling kelihatan banget nih. Dari bagian depannya, kalian bisa lihat ini udah ada windshield yang memang udah dari sananya ya. Ini bukan tambahan lagi atau aksesoris lagi, enggak. Ini emang udah dari sananya. Dan windshieldnya ini cukup tinggi loh, lumayan tinggi. Kalau misalnya kalian bisa lihat nih posisinya, ini hampir sebahu gua posisi si windshieldnya. Dan ini bentuknya keren ya, cocok banget sama desain dari si motornya. Kemudian nggak cuma keren doang, tapi ini juga pastinya ada fungsinya. Nah, untuk jalan jauh nih, untuk touring-touring, biasanya gue kan seringnya pakai motor-motor biasa ya, bukan motor sport adventure touring kayak gini. Yang paling dibutuhkan itu kalau jalan jauh adalah windshield sebenarnya. Windshield yang setinggi ini supaya nutupin bagian dada kita, karena windshield setinggi ini fungsinya itu untuk ngebelah angin supaya angin itu nggak langsung kena ke
bagian dada kita gitu loh. Biasanya gue kalau misalnya lagi touring atau lagi jalan jauh, saking nggak ada windshield yang setinggi ini, jadi gue kayak nunduk-nunduk gitu loh, kayak agak maksa gitu supaya angin nggak kena langsung ke dada. Cuma di motor ini, di new Honda CB150X ini, dia udah ada windshield setinggi ini yang udah langsung dapat dari sananya, bukan tambahan lagi. Tapi ini nggak adjustable ya, jadi ini udah fix di tingginya segini gitu loh. Dan ini udah cukup tinggi sih, karena kan ini posisi motornya, posisi stangnya itu kan lebar dan tinggi kan. Jadi kita butuh windshield yang sampai setinggi ini juga, karena posisi kita pasti bakal tegak banget pakai motor ini. Nah, dengan adanya windshield ini jadi sangat berfungsi banget biar angin nggak langsung kena ke dada kita. Oke, sekarang kita ke bagian agak turun lagi dari bagian windshieldnya. Kalian bisa lihat ini lampunya bentuknya keren banget ya. Ini bentuknya aja udah kayak Honda CB500X cuy. Padahal ini CB150X ya. Jadi bentuknya itu udah keren banget. Dan yang pastinya lampu ini sudah full LED. Kemudian di sini ada 2 buah lampu sen, sepasang lampu sen yang pastinya juga sudah LED. Terus di bawah lampu ini kayak ada semacam apa ya bilang ya, kayak ada moncongnya gitu. Bentuknya keren ya. Futuristik banget gitu loh. Gue suka kalau sama motor tuh yang desainnya kayak tajam-tajam, lancip-lancip gitu. Nah, di motor ini semuanya desainnya kayak gitu. Terus kita ke bawah lagi nih. Shock breaker ini sudah inverted shock suspension atau yang biasanya itu disebut USD atau upside down. Nah, kalian bisa lihat ini warnanya, warna goldnya itu jadi memberikan kesan yang keren dan mewah banget ya. Dan ini by the way shocknya dari Showa, jadi pastinya udah nyaman banget buat jalan jauh. Nah, terus kita lanjut lagi ke bagian bawah. Ini untuk bannya menggunakan ban dengan ukuran 100/80 ring 17. Dan ini untuk disc brake-nya sudah menggunakan disc brake dengan model wavy, dimana looks-nya jadi agresif ya, jadi garang banget kelihatannya, dan pastinya juga pengeremannya lebih baik. Nah, terus sekarang kita mundur agak ke belakang dari bagian ban depan. Kalian bisa lihat di sini sudah ada undercoil yang pastinya ini juga udah bawaan dari sananya. Desainnya keren banget ya. Jadi bikin motornya tuh semakin gede lagi gitu loh. Dan ini nggak cuma sebagai keren-kerenan doang, tapi ini juga ada fungsinya. Fungsinya itu untuk melindungi bagian mesin. Nah, kemudian kalau kalian bisa lihat ini ground clearance-nya cukup tinggi, lumayan tinggi, mengingat kita kan di Indonesia gitu ya, untuk jalan jauh yang apalagi kita belum tahu medannya, jadi kita butuh motor yang emang ground clearance itu cukup tinggi. Tapi tenang aja, untuk seat high-nya nggak begitu tinggi, jadi masih aman lah, masih oke. Oke, sekarang kita pindah ke bagian atas nih, ke bagian kokpitnya. Ini bener-bener memanjakan mata banget ya, karena desain kokpitnya itu keren banget menurut gua. Karena kalian bisa lihat tuh, banyak sirip-siripnya gitu. Kemudian di sini ini speedometernya cukup tinggi dan arah ke kitanya itu kayak pas banget gitu loh. Jadi ngelihatnya juga enak gitu. Dan kita coba kontak yuk, kita lihat. Cukup lengkap. Di sini kalian bisa lihat ada gear indikator, kemudian di atas untuk nunjukin berapa RPM-nya, kemudian untuk speed, terus ada indikator bensin juga. Ini kalau misalnya udah habis tuh bensinnya, dia kedip-kedip merah hitam gitu ya. Kemudian di atasnya ada jam juga. Terus di sini ada odometer pastinya. Kemudian trip A, trip B. Terus average. Ya, itu dia. Jadi udah cukup lengkap untuk isi dari si speedometernya, dan dia sudah full digital. Terus kalian bisa lihat nih di bagian tangkinya. Ini ada semacam kayak logo CB150X, terus dia ada kayak semacam emboss nih ya. Attention to detailnya dapet banget. Kemudian ini bentuk dari si tangki bensinnya, dan tangki bensinnya ini kapasitasnya 12 liter. Oke, kemudian tadi kita udah ngomongin masalah speedo dan desain dari si tangkinya, body-bodinya ini. Sekarang kita ngomongin tentang si stangnya nih. Ini mereka bilangnya itu tapered handlebar. Ini desain stangnya udah tinggi gitu ya, jadi nggak perlu diganti-ganti lagi cuy. Ini emang stangnya bawaannya udah tinggi. Kemudian kalau misalnya kalian lihat ke bagian sininya, risernya itu mereka bikin agak sedikit melengkung ke bagian arah badan kita gitu loh.
Karena biasanya kan riser itu cuma lurus aja ngikutin si shock breaker-nya gitu kan, ngikutin dari segitiganya. Nah, tapi kali ini si riser itu dibikin agak melengkung ke depan ke bagian badan kita. Jadi ini untuk posisi riding yang lebih nyaman. Kemudian kita lihat ke stang bagian kirinya. Ini handle kopling yang ringan, nyaman banget. Kemudian di sini ada pass light, terus ada high beam, low beam, kemudian ada klakson, dan di bawahnya ada lampu sen. Oke, terus kita ke bagian kanan. Di sini cuma ada kill switch-nya aja untuk nyalain motornya. Dan spionnya di bagian sini. Oke, sekarang kita ke bagian tengah sampai belakang untuk desain joknya seperti ini dan cukup empuk. Terus untuk stop lamp bagian belakangnya juga sudah LED pastinya dan lampu sen bagian belakangnya juga sudah LED. Kemudian untuk swing armnya modelnya seperti ini dan untuk disc brake bagian belakangnya juga sudah menggunakan disc brake dengan model wavy. Sama seperti yang di depan ya. Terus untuk bagian ban belakang menggunakan ban dengan ukuran 130/70 ring 17. Nah, untuk harganya, untuk Honda CB150X yang tipe SE ini, harganya itu di 33.450.000 on the road Jakarta ya. Kemudian untuk yang tipe standarnya, dua warna ini, harganya sama, itu harganya di 32.950.000 on the road Jakarta. Oke, tadi kita udah ngeliat ke 3 motor yang ada di sana. Yang pertama tadi yang tipe SE, kemudian duanya lagi yang tipe standar dengan 2 warna berbeda. Nah, dan di paling pojok kanan sini ada 1 unit lagi Honda CB150X. Ini yang tipe SE, sama yang seperti di pojok sana tadi, tipe SE-nya, tapi yang kali ini sudah ada modifikasi yang partnya itu memang original dari Hondanya. Nah, yang pertama seperti kita bisa lihat di sini sudah ada handguard. Jadi ini original dari emang Hondanya langsung ya. Kemudian kita lihat ke bagian tangki bensinnya, dia udah ada semacam stiker cover si tutup tangki bensinnya. Ini bracket untuk kalau misalnya kita mau pasang top box gitu di belakang. Terus ada lagi nih, kayak gue harus lihat sini nih. Terus engine cover, oh ternyata udah ada engine covernya juga guys, nih ya. Terus ada, oh tank pad, ini ya. Jadi ini tank padnya tambahan lagi. Dan yang terakhir ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aksesoris yang memang original dari Hondanya. Untuk yang stiker tangki bensinnya itu harganya itu di 50.000, kemudian engine covernya itu 100.000, tank padnya 150.000, kemudian rear carrier atau bracket yang untuk masang top box atau masang barang di belakang situ harganya 900.000, dan untuk handguardnya di harga 450.000. Jadi itu dia line up Honda CB150X hari ini. Ada 4 nih yang dipajang di sini, yang tipe SE, 2 standar dan SE yang sudah ada modif part-part dari original Hondanya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian sana karena di sini ada 2 unit yang spesial juga dari Honda CB150X. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada 2 unit Honda CB150X juga, tapi untuk 2 unit ini udah spesial nih karena kedua unit ini udah dimodifikasi dan modifnya cukup full ya, jadi banyak banget modifikasinya dan gue akan coba sebutin satu persatu yang gue lihat aja dan yang gue tahu untuk modifikasinya karena banyak banget dan gue juga emang gak dikasih secara detail untuk spesifikasinya, tapi pastinya ini udah dimodifikasi. Nah, untuk konsep modifikasinya yang di sebelah kanan gue ini, konsepnya itu lebih ke Expedition. Kemudian yang di sebelah kiri gue yang warnanya hijau army gini, mereka bilangnya itu konsepnya Explorer. Nah, ini udah banyak banget yang diganti-ganti. Coba kita lihat ya satu-satu ya. Dari bagian windshield, ini windshieldnya masih pakai windshield yang standar, yang bawaannya. Gue pengen lurusin dulu deh, gatel ngeliatnya kalau miring. Nah, oke. Kemudian di sini udah pakai semacam handguard gitu ya. Typical motorsport adventure touring itu biasanya ada semacam handguard kayak gini. Terus dia handguardnya tuh kayak ngegantung gitu, jadi nggak full sampai sini. Karena emang ada 2 tipe handguard, yang satu cuma ngegantung gini aja, dan yang satu lagi tuh sampai ke bagian sini juga gitu, kayak nyatu gitu. Gripnya, hand gripnya udah diganti pakai punya Rizoma, tabung minyak remnya juga udah diganti pakai punya RCB nih kalau nggak salah ya. Spion juga udah diganti. Terus di sini juga udah ada phone holdernya juga. Terus di sini ada saklar untuk nyalain si lampu tembaknya. Ini lampu tembaknya sama kayak di motor gua, mereknya Gold Runway juga.
Kemudian untuk handle koplingnya juga udah diganti juga, mereknya RCB juga kalau nggak salah. Terus apalagi nih, untuk lampu sen masih standar dan ini dipasang semacam crash bar gitu, biar pelindung si body-bodinya kalau misalnya amit-amit crash ya kan, berhubung motor ini kan motor touring yang bakal dipakai jauh banget, jadi amit-amit untuk mengurangi resiko dipasangin semacam crash bar kayak gini. Jadi makin keker lagi cuy, makin gagah lagi ya. Ke bawah lagi nih, kalian bisa lihat nih si lampu tembaknya, kalau tadi di atas itu si saklarnya, dan ini lampu tembaknya dia pegangannya itu ke si crash barnya ini ya. Terus ini crash barnya dia sampai ke bagian mesin loh, jadi cukup besar untuk crash barnya. Terus untuk bagian kaki-kakinya, ini juga, ini tuh dekal, oh ini udah di repaint cuy. Apa stiker ya? Kayak ini repaint sih ya. Terus ini untuk kalipernya udah diganti pakai punya RCB juga, dan untuk selang minyak remnya udah diganti pakai punya TDR. Kurang lebih itu untuk bagian depannya. Terus kita mundur lagi. Ini untuk footstep sepertinya masih standar ya. Yang gue lihat sih itu di bagian sana warnanya silver gitu ya, tapi ini finishingnya dikasih black Dove kayak gini nih untuk si footstepnya. Terus untuk joknya juga udah diganti nih kulit joknya. Terus dia udah pasang semacam side bag gitu, kanan kiri ini waterproof tuh ya. Terus ini ada barang-barang bawaan, ini ala-ala Explorer banget lah pokoknya, dan ada helmnya juga yang dibikin warnanya itu sama seperti si motornya. Jadi bener-bener matching banget ya. Keren banget guys. Terus apa lagi ya? Sepertinya itu aja sih, karena knalpot juga masih standar, tapi yang emang bikin berubah banget itu karena body-bodinya ini udah di repaint ya. Jadi kelihatannya tuh makin keren banget gitu loh. Jujur pas pertama kali gua ngeliat dua unit ini yang udah dimodif, gue tuh ngeliatnya kayak bukan motor 150 cc cuy. Ngeliatnya tuh udah kayak motor gede gitu ya. Karena emang beneran gede gitu loh body-bodinya. Oke, sekarang kita pindah ke sebelahnya nih. Ini gue ngeliatnya tuh bener-bener, wih, keren banget. Nah, untuk Honda CB150X ini, modifikasinya itu dikerjakan oleh Katros Garage, Mas Ateng Katros. Nah, seperti kalian bisa lihat nih ya, kita review lagi nih satu-satu. Kalau yang ini, handguardnya itu beda. Kalau yang tadi kan modelnya ngegantung gitu ya. Nah, kalau ini dia kayak nyatu gitu nih, sampai ke bagian stang bagian tengahnya. Kemudian ini untuk hand gripnya pakai dari merek RCB. Terus spion juga udah diganti, tapi modelnya sama seperti yang model Explorer tadi. Handle remnya juga udah diganti, cuma gue nggak tahu ini merek apa. Udah pakai crash bar juga sama. Kemudian untuk lampu tembaknya juga sama, pakai GR. Terus ini dia velgnya udah diganti nih. Ini velgnya pakai velg jari-jari gitu, jadi semakin adventure banget sih menurut gue kalau misalnya ganti ke velg jari-jari kayak gini ya. Ini kayaknya ring berapa nih, agak besar nih. Beda sama ukuran velg standarnya ya. Kalau yang standar itu kan ring 17, tapi ini besar sih. Untuk velg jari-jari biasanya emang seperti itu. Jadi kelihatannya semakin besar dan semakin tinggi ya motornya. Keren banget. Velgnya dikasih finishing warna gold, dan untuk body-bodinya nih gue suka banget. Ini sih warna Honda banget ya, merah, putih, dan biru. Dan warnanya itu bener-bener keren banget cuy. Kalau kalian ngelihat langsung kayak glossnya, kemudian ini finishing catnya juga ada kayak glitter-glitternya gitu. Keren banget emang kalau udah dimodif kayak gini. Terus di tengahnya ini udah ada GPS dari Garmin. Jadi kalau yang tadi itu phone holder untuk naruh HP, ini sebenarnya bisa juga sih kayaknya buat phone holder, tapi ini ditaruhin GPS. Coba kita lihat yuk, kita nyalain. Nah, ini di handguardnya juga ada lampunya juga cuy. Kalian bisa lihat ya. Ini gue nggak tahu nih, kalau lampu sennya dinyalain, dia bakal jadi sen juga nggak? Oh ternyata jadi sen juga. Jadi sennya ada 4 tuh di sini, ya kanan kiri ada 2. Terus di handguardnya juga ada lampu sen juga. Terus di handguardnya lampu sennya sekuensial gitu. Keren banget ya. Nah terus ini di bagian windshieldnya, sebenarnya ini windshieldnya masih standar. Cuma ini dipasangin semacam tambahan windshield lagi, aksesoris ya. Jadi semakin tinggi nih, angin semakin kebelah lagi ya, makin nggak kena badan kita. Oke, kita mundur lagi. Ini joknya juga udah diganti juga. Terus, nah kalau yang ini dia kasih side box gitu. Kalau tadi kan kayak cuma tas waterproof gitu ya. Nah kalau yang tipe Expedition ini mereka kasih semacam box gitu. Ini dari Schadt, jadi ada side box dan ada top boxnya juga. Ini bahannya kayak dari besi gitu loh. Jadi keren banget ya. Jadi gagah banget, keker banget.
terus dicampurin sama helm Nolan. Ini gue nggak tahu sih, ini livery dari sana atau di repaint juga, tapi jadi bener-bener matching banget sama motornya. Dan di sini di tangki juga ditaruh semacam tas gitu. Oke, jadi itu dia kedua unit Honda CB150X yang sudah dimodifikasi. Kalau yang di sebelah sini tadi gue udah bilang, ini dari Katros Garage modifikasinya ya, yang tipe Expedition-nya, yang itu tadi tipe Explorer. Nah, terus di belakang sini, ini juga ada aksesoris untuk si ridernya, ini dari Honda. Di atas ini ada helmnya, bilangnya tuh Camo Touring Helmet. Harganya 595.000, keren banget helmnya. Terus di sini juga ada tas, sling bag, namanya itu Honda Amagon Sling Bag, harganya 350.000. Terus ada riding jacketnya juga, Camo Touring Jacket. Dari Hondanya juga ini 450.000 harganya. Dia ada kayak semacam emblem One Heart-nya gitu. Terus di sini ada Honda Camo Headwear. Oh, ini buat kepala. Oke, jadi itu dia aksesoris untuk si ridernya. Biar semakin matching sama motornya. Oke, kita sekarang ke sesi yang paling serunya. Kita bakal test ride. Ini gue jalurnya. Oke, kita ikutin ini aja ya. Ini gue pertama kali ya banget nyobain ke sini, jadi gue masih agak bingung nih ya sama jalurnya. Tapi ya, intinya kita nyobain motornya, the new Honda CB150X. Oke. Jadi first impression ini tadi seperti gue bilang ya, ground clearance-nya kan tinggi. Cuma untuk seat high-nya nggak tinggi-tinggi banget, jadi aman untuk tinggi. Ya, ini gue tinggi rata-rata orang Asia lah ya, 170 cm. Jadi masih aman banget guys. Waduh, ini ada lompatan kayak gini. Wah. Oke, ini ada semacam poldur gitu ya, tapi aman banget, enak banget, shock breaker empuk banget, dan tenaganya, wah, ngisi terus guys tenaganya. Kemudian posisi ridingnya sih yang paling penting ya, karena ini kan motor sport touring adventure. Kita gas dulu nih lurusan, kita tes tenaganya. Gokil, tenaganya ngisi terus. Dan posisi ridingnya juga nyaman banget, enak banget. Karena stangnya yang tinggi kan, tapered handlebar. Tuh, buat nikung-nikung, wah asik banget. Pengeremannya juga pakem. Wah, ini si tracknya lumayan ini ya, lumayan ngeri ya. Jadi kita bisa nyobain motornya bener-bener ngerasain nih. Nah, bisa lompat nih. Waduh, beneran lompat gua. Ngeri banget, sumpah. Ini by the way udah mau hujan, jadi gua kayak agak buru-buru gitu loh, ngeri. Tapi overall ini enak banget. Tenaganya ngisi, riding positionnya juga enak banget tuh, buat nikung-nikung, buat manuver enak banget guys. Ini motor yang cocok banget buat dipakai lama ya. Wah, lihat nih, setiap ganti gigi tenaga selalu ngisi terus. Waduh, asik banget loh, serius. Wah, rem belakangnya pakem banget. Enak banget rem belakangnya. Tadi gue nggak neken terlalu dalam loh, cuma udah langsung begitu ya.
Terus ini nih yang tadi gue bilang ya, windshieldnya kalian bisa lihat tuh, windshieldnya tinggi loh. Jadi angin tuh bener-bener kebelah, nggak berasa langsung ke dada gitu anginnya. Ini segini pakai windshield standar ya. Mungkin nanti bakal ada aksesoris yang aftermarket gitu, itu pasti bakal lebih ngebelah angin banget ya. Cuma kalau misalnya bawaan pabrikan gini dari Hondanya langsung, pastinya udah ada perhitungan yang lebih oke sih untuk si windshieldnya. Wah asli, nih di sini paling enak, tikungannya enak banget. Kita gas lagi. Gua nggak berani nginjek rem belakangnya terlalu dalam karena pakem banget rem belakangnya, bagus banget. Jadi tipis-tipis aja kita remnya. Mantap. Dia nurut banget loh ini. Tuh, gue bawa nikung-nikung begini, dia nurut banget motornya. Serius. Nggak ngebuang sama sekali loh. Ada motor yang karakteristiknya tuh kita bawa nikung gitu, miring-miring, dia agak ngebuang gitu. Nah apalagi ini stangnya juga tinggi kan, jadi kita kontrolnya juga semakin mantep gitu sama motornya. Gue baru bawa motor ini sebentar aja, tapi rasanya kayak udah nyatu banget. Posisi ridingnya sih enak banget, tegak banget gitu, karena si risernya dan stangnya juga, risernya sih sangat membantu. Risernya dibuat melengkung gitu kan, lebih ke arah badan kita. Motor kayak gini ya emang udah paling cocok lah ya buat jalan-jalan jauh, buat touring-touring. Kalau misalnya pakai motor sport ya begitulah. Kerennya sih dapat ya, cuma nyamannya itu bro. Kalau motor kayak gini udah nggak perlu diragukan lagi kenyamanannya, enak banget. Habis keluar tikungan juga masih ngisi loh tenaga ya. Gigi 3 loh itu gigi 3 loh, tenaganya masih ngisi banget. Buat dipakai sampai U-turn gitu aja juga enak banget. Ini sih bukan buat touring juga ya, buat orang-orang yang emang dailynya pakai motor, buat entah itu buat kerja atau buat apapun yang pastinya yang emang sehariannya pakai motor. Menurut gue ini adalah pilihan yang cocok sih. Serius, karena emang gimana ya, kita tuh buat pakai motor sehari-hari, kendaraan kita sehari-hari tuh, kalau gue prefer yang buat gue itu harus nyaman. Gue pengen motor atau kendaraan yang gue pakai itu nyaman. Jadi yang pertama, yang paling gue pikirkan itu ya nyamannya dulu, gantengnya nomor 2. Nah ini nyamannya sih dapat banget ya menurut gue, dan gantengnya juga ya kalian bisa lihat sendiri lah di klip yang tadi yang pas gue review. Kalian bisa lihat sendiri motor ini benar-benar ganteng banget menurut gua, apalagi yang udah di modif gitu kan, standarnya aja udah keren gitu loh. Gue suka banget nih, lihat deh, bagian kokpitnya bener-bener memanjakan mata banget cuy. Ini keren banget ya. Gua sering bilang kan di video gue tuh suka desain motor tuh yang futuristik, yang tajam-tajam gitu loh. Nah Honda CB150X ini kalian bisa lihat di bagian tangkinya aja setajam-tajam ini, terus bagian samping bodi kanan kirinya udah lebar, terus tajam-tajam juga desainnya, keren banget guys. Dan yang seperti gue bilang tadi ya, ini untuk speedometernya ini tuh bener-bener jelas banget ke arah kita, dan posisinya tuh tinggi gitu, jadi enak. Kadang gue kalau misalnya pakai motor lain itu speedometernya menurut gue agak ke bawah, jadi kita untuk ngelihatnya juga agak susah gitu, karena kan di satu sisi kita harus fokus ke jalanan gitu kan, harus fokus ke jalanan, terus harus kadang ngelihat speedo juga, jadi agak ngeri gitu. Makanya gue jarang banget sebenarnya ngeliatin speedometer. Ini yang gue rasain juga, perpindahan giginya, perpindahan transmisinya bener-bener smooth banget, halus banget bener-bener. Wah cepet loh ke 100 ya dalam trek sependek itu. asik motornya, enak banget. Oke. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Tadi kita udah review motornya secara detail, mulai dari bentuk desainnya dan fungsi-fungsinya. Overall gue suka banget sama motor ini, apalagi gue juga demen touring juga kan. Jadi kayaknya
Pengen sih. Motor kayak gini ya. Harus punya sih sebenarnya ya motor kayak gini. Gua kebetulan belum punya nih untuk motor dengan tipe seperti ini ya. Jadi menurut gua motor ini keren banget dan cocok banget buat kalian yang emang suka dailynya pakai motor, terus buat yang suka touring ini cocok banget. Seperti gue bilang tadi, jadi nggak perlu dimodif-modif lagi ya kan, nggak perlu modif stang di tinggiin banget, terus motornya juga ditinggiin lagi, terus ditambah-tambahin windshield gitu ya kan. Nah ini udah bawaan dari pabrikan langsung cuy, pasti udah proper banget ya kan, yang udah ada perhitungannya juga pastinya. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Video yang cukup spesial karena ini adalah pertama kalinya banget gua ke Astra Honda Motor Safety Riding Training Center yang ada di mana ini ya? Ada di Cikarang kali ya? Apa masih di Bekasi sih hitungannya? Pokoknya di situ lah ya. Ini spesial banget buat gua. Thank you banget buat Honda pastinya udah memperbolehkan gua untuk review dan nyobain motor yang lagi hot banget nih, motor yang spesial banget satu ini. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.